Oke, baik. Halo semuanya, ketemu lagi pada pagi hari ini. Halo, di sini ada Monica. Halo Monica. Hai Pak, Terus ada Michelle Angelina Halim. Biasa saya panggil AHA. Halo Halo. Pak, Kemudian ada Michelle Meili William. Saya panggilnya MW biasanya. halo Pak. Ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang menonton video ini mungkin ya, mereka bertiga ini adalah bisa dibilang alumni ya, alumni dari kegiatan MBKM dari Kemdikbud ya, yaitu untuk kegiatan bangkit ya. Bangkit yang diselenggarakan dari Kemdikbud bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Google dan lain-lainnya. Nanti mungkin mereka akan jelaskan lebih detail ya. Jadi di sini ada Monica yang lulusan angkatan 2021 ya. Kemudian MW dan AH ini dari lulusan Bangkit 2022. Nah, untuk teman-teman semua mungkin mereka boleh ini dulu ya, kita minta perkenalkan diri dulu deh masing-masing. Nah, mulai dari Monica, kemudian AH dan MW, silakan boleh giliran. Ya. Oke. Halo semua, saya Monica. Asalnya dari Bengkalis, Riau. Oke. halo semua, saya Misa Angelina Halim, asal saya dari Dumai. Dumai. Halo semua, nama saya Michelle Mary William. Saya dari Nangapino, Kalimantan Barat. Oke, wah ternyata berasal dari berbagai kota ya. Ya, kebetulan mereka bertiga ini ada di Prodi Manajemen di Fakultas Bisnis Universitas Universal. Jadi senang sekali bisa ketemu di sini. Sebenarnya ada satu lagi alumni dari kegiatan Bangkit angkatan 2021 kemarin ya, bersama Monica ya, Fatma. Fatma sekarang sedang ada pelatihan di klub, jadi ada di asrama, tidak bisa join nih, nggak apa-apa. Semoga lain kali bisa join nanti. Baik, tadi sudah memperkenalkan diri, ada Monica, AHA, dan MW. Saya sih pada video ini ingin sebenarnya berbincang saja, berbincang santai dengan mereka bertiga, dan mungkin menggali informasi terkait dengan Bangkit khususnya ya, terkait Bangkit dan pengalaman-pengalaman mereka bertiga juga, khususnya terkait pengalaman mereka di Bangkit. Saya harap nanti bisa banyak hal atau informasi yang kita bisa dapatkan dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua bagi yang berencana untuk mendaftar mengikuti Bangkit. Karena program Bangkit 2023 sendiri sudah dibuka ya, sudah dibuka, dan saya ada sharekan juga di Discordnya fakultas, nanti untuk teman-teman mahasiswa nanti bisa dilihat langsung di linknya ya. Saya akan langsung saja diskusi dengan mereka. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Untuk Monica, AHA, dan MW nanti boleh sharingkan khususnya pengalaman yang dirasakan, dan silakan boleh ditambahkan kalau ada hal-hal apa yang berkesan terkait dengan yang saya tanyakan tersebut. Mungkin yang pertama ini boleh minta info lebih detail deh mengenai Bangkit. Apa sih Bangkit itu? Nah ya, saya boleh minta informasi dari Monica mungkin. Oke. Bangkit itu adalah proses pembelajaran yang terafiliasi dengan Kampus Merdeka, Studi Independen Bersertifikat atau SIB biasa. Terus di dalam Bangkit ini, dia bekerjasama dengan beberapa startup, atau mungkin udah nggak bisa dibilang startup ya, karena udah menjadi dekakorn kan. Dari Google, terus juga Gojek dan Tokopedia yang sekarang udah menjadi Goto, terus juga Traveloka, dan kalau nggak salah juga disupport sama Deep Tech Foundation. Nah, ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Nah, program Bangkit ini berfokus pada pelatihan yang berbasis teknologi digital. Oh, I see. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari MW atau AHA? Apa sih Bangkit itu, mungkin bisa gambaran lebih detail untuk adik-adik mahasiswa. Kalau dari saya, program
Bangkit ini kalau nggak salah sih lebih ke program kesiapan karir. Nah, jadi di sini kita tuh nggak belajar hal-hal technical IT, kita juga ada belajar soft skill dengan English class. Dan program ini nggak terbatas pada mahasiswa IT aja, misalnya berlatar non-IT seperti kita. Oke, jadi saya coba rangkum. Tadi Monica dan Aha ada jelaskan bahwa Bangkit intinya diselenggarakan oleh kementerian ya, dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sebenarnya itu sudah besar ya, cukup besar, dan termasuk GoTo sendiri sudah go public, ya, Traveloka, kemudian ada Google yang setahu saya Google ini mengkoordinir kegiatan ini sejak awal ya, khususnya di Bangkit 2020 dan 2021, dan mungkin di 2022 kemarin sudah ada beberapa pihak lain juga yang dominan untuk membantu, termasuk kayak di coding gitu yang saya tahu ya. Di coding masih saya tapi Google sendiri masih mengkoordinir kegiatan ini ya. Betul. Masih, Pak. Oh ya, baik. Itu mungkin gambaran untuk teman-teman semua terkait program Bangkit ya. Kemudian info ini mungkin didapat di banyak sumber ya. Boleh dong di-sharingkan nih MB info mengenai Bangkit ini dapat dari mana saja nih? Info lebih detailnya nih. Kalau info dari Bangkitnya sendiri kita bisa dapat di website MBKM sendiri atau enggak website resmi dari Bangkitnya. Oke. Kalau biasa sih dari dosen juga pasti ada kasih tahu kita. Oke. Ya, jadi banyak ya saya rasa sumber informasi. Sekarang di sosial media juga sudah banyak disebarkan mengenai kegiatan Bangkit ini sendiri, mulai dari websitenya, termasuk dari website resmi MBKM ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, nanti boleh dicek di websitenya. Kemudian kita di kampus juga membagikan si informasi ini ya. Apalagi ya tadi. Oke, kalau begitu saya mau tanya lagi nih. MW coba nih, MW kalau boleh berikan informasi masa jangka waktu mengikuti program ini berapa lama ya? Jangka waktu mengikutinya sih dalam 6 bulan Pak kita belajarnya. 6 bulan ya. Iya. Dan kalau tidak salah itu kemarin Monica juga sama ya, mulainya sekitar Januari ya, betul ya? Iya, Atau Februari? Januari ya. Oh ya, jadi setiap tahun itu program dimulai Januari ya. Ya, dan sekarang ini sudah mulai proses pendaftarannya, betul ya? Iya. Oke. Kemudian mekanismenya gimana tuh untuk mendaftar kemarin? Siapa yang boleh sharing dong? Monica dulu mungkin pengalamannya. Boleh. Kalau pada saat saya kemarin kan, saya kayaknya ada 3 kali deh Pak tesnya itu. Pertama klik dulu di website Grow Google, terus di sana baru diarahkan ke website Bangkit, terus baru daftar dari sana, isi semuanya, terus nanti kalau dinyatakan terima, baru ikuti 3 tesnya itu. Yang pertama ada tes dari decoding, kemudian ada tes dari Bangkitnya itu sendiri, terus juga terakhir diverifikasi sama Bapak. Saya masih ingat tuh, tengah malam Bapak ACC saya. Iya. Ya itu untuk angkatan 2021 ya. 2021. Betul ada verifikasi malam-malam. Detik-detik terakhir. Karena kemarin website Kampus Merdeka kan masih baru banget ya Pak. Betul. Di zaman kita juga masih ada maintenance sekali kan. Ya, jadi di reset ulang dari awal. Ya betul. Nah, mungkin yang angkatan 2022 Bangkitnya agak ini ya, mekanismenya hampir sama tapi ada sedikit beda nih. Coba Aha boleh sharing dong. Waktu itu gimana? Kalau angkatan kami ke Grow Google juga, tapi juga daftar di website Kampus Merdekanya juga. Kurang lebih sama teknisnya. Sama, ya. Kalau untuk tes, kalau nggak salah setelah pendaftaran kita diterima ada 2 tes. Yang pertama tes yang general tentang IT, sama tes yang lebih ke learning path. Misalnya saya pilih machine learning, ya saya tesnya nanti tentang machine learning. Kurang lebih seperti itu. Ya. MW ada tambahan? Nggak ada sih Pak, tapi kalau dengar dari Monica itu untuk angkatan aku sama AHA itu jauh lebih simpel dan lebih gampang pendaftarannya. Oke. Dan rasanya saya tidak ada validasi ya dari saya ya. Surat mungkin ya, surat apa kemarin tuh?
Kemarin SPTJM terus approvalnya juga. Oh iya, jadi bedanya angkatan kalian kayaknya ada surat ini dari kampus ya. Iya, Betul. Dan pesertanya ini jumlahnya berapa orang kemarin angkatan kalian? AHA 3.000 juga ya, sama ya? 3.000 kok nggak salah. Oh sama ya. 3.100. Angkatan Monica juga masih 3.000-an ya. 3.000. Ya. Oke. Baik. Itu sudah ada beberapa informasi kita dapat mengenai Bangkit ya, teman-teman semua. Kemudian tadi durasinya dikatakan sekitar 6 bulan ya efektif ya. Jadi bukan 4 bulan ya, 6 bulan ya, cukup intens. Nah mungkin saya boleh dapat informasi nih mengenai kegiatannya sendiri per harinya itu bagaimana. Jamnya mungkin ya, pengalaman kalian kemarin jadwalnya seperti apa dan hal-hal terkait teknis dalam kesehariannya deh, operasional kesehariannya. Siapa nih boleh sharing dulu nih? Siapa? MW boleh? Mau boleh. Ya. Kalau di Bangkit itu jam belajarnya tuh fleksibel. Itu di Senin sampai Jumat itu kayak ada waktu officialnya gitu, Pak. Ya. Jadi waktu belajarnya secara formal itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi di antara jam 8 pagi sampai 8 malam itu kemungkinan di hari tersebut kita ada kelas. Kalau di luar itu kita aman. Cuma kita belajarnya itu bebas, waktunya kita sendiri yang ngatur. Kita mau mulainya kapan, itu biasa materi-materi untuk kita belajar sendiri. Tapi kalau ada kelas, biasa itu kita kelas soft skill atau enggak kelas mentornya gitu. Untuk jadwalnya kita dapatnya itu seminggu sebelum minggu tersebut dimulai. Oh gitu. Iya. Sama ya, AHA juga berarti ya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau pengalamannya ini Monica dulu. Punya saya mungkin agak berbeda sama mereka karena dulu punya saya belum ada fasilitator. Ya. Nah, jadi saya langsung connect-nya ke Kak Yoza sama Kak Febria yang dari Google, Kak Yoza yang dari Decoding. Jadi mereka langsung tahu masalah kami apa karena mereka langsung chat gitu di Discord. Nah, jamnya sendiri kan per learning pad tuh beda. Kalau yang punya saya kalau computing itu kemarin sekitar 889,25 jam. Udah mencakup yang computingnya dan soft skill-nya. Oke. Tapi sama ya, mulai pagi juga ya. Mulai pagi sampai malam. Terus tiap minggunya akan ada instructor led class. Jadi ketemu sama praktisi Google Code-nya langsung gitu. Sama kalau misalnya yang soft skill ada business manajemennya gitu kan. Nah itu dari beberapa perusahaan yang mereka memang ahli di bidang itu. Itu di jam pagi sampai malam itu juga ya? Pagi sampai malam atau sore nih? Malam atau sore? Malam sih, malam. Sampai malam ya. Kalau yang angkatannya AHA sama MW? Sampai malam juga? Iya Pak, 8 pagi sampai 8 malam. Oh, jadi ada kelas kadang jam 8 sampai jam 8 malam ya? Iya, di antara itu. Oh iya. Baik. Cukup padat. Oke. Padat. Baik, jadi tadi gambaran umum ya mengenai Bangkit, penyelenggaraannya dan jam belajarnya juga. Materinya juga tadi sudah dijelaskan ya mengenai hal-hal teknis khususnya di digital bisnis ya, hal-hal terkait dengan teknologi, kemudian ada soft skill juga diberikan. Menurut saya ini sangat luar biasa program ini. Makanya ini sering dikatakan di Dikti itu sebagai standar emas ya. Standar emas program MBKM. Jadi Dikti memang menginisiasi program ini dengan standar tinggi gitu ya. Mulai dari penyelenggaraan seperti yang kalian ceritakan, mulai dari seleksi awal pun sudah mereka melakukan seleksi dengan sangat serius untuk memilih peserta-pesertanya dari sekian banyak yang mendaftar. Dan setahu saya kalian termasuk yang memang lulus seleksi dari sekian puluh ribu orang yang mendaftar peserta Bangkit ini ya setiap tahunnya. Zaman saya ada 40 ribuan yang mendaftar. Oke,
Oke, 40 ribuan. Kayaknya punya mereka lebih banyak sih. Kalau saya nggak salah 60 ribuan ya. 60 ribuan 60 gitu. ribuan peserta dan hanya terpilih 3 ribuan, itu berarti berapa persen itu? 10%, 5%-nya saja. Ya. Hanya 5% yang diambil dari 6.000, 40.000, 60.000 peserta. Luar biasa ya. Ini menunjukkan bagaimana peminatnya juga cukup tinggi dari Bangkit ini untuk mahasiswa di Indonesia, dan bagaimana pemerintah juga dengan segala fasilitas yang tersedia itu mereka berusaha memaksimalkan peserta dan bisa mendapatkan sampai 3 ribuan. Kalau saya nggak salah tahun 2023 nanti mungkin lebih banyak lagi peserta yang akan diterima ya. Kalau dari websitenya mereka tetap pilih 3.000 aja, Oh, Pak. 3.000 lebih ya. Oh, ya tetap ya. Baik. Berikutnya saya mau tanya lagi nih. Jadi selama kalian mengikuti Bangkit itu peserta yang ikut siapa saja ya? Yang mungkin kalian tahu nih, yang bersama-sama kalian belajar itu dari mana saja? Monica dulu deh, coba sharing. Di angkatan saya tuh banyak, apalagi yang 10 kampus yang bekerja sama dengan Bangkit ini. Oh ya. Mostly dari Brawijaya, terus juga Universitas Indonesia, ITB, terus dari BINUS banyak juga. Ya, itulah yang top university di Indonesia gitu, Pak. Itu mayoritas pesertanya dari situ ya. Mm-mm. Oke. Kalau ini Aha mungkin sharing pengalaman angkatan kalian masih pesertanya dari mana saja? Kurang lebih sama sih, Pak. Hmm. Cuma mungkin lebih ke swastanya agak bertambah lebih banyak. Oh, banyak. Peserta dari universitas swasta. Oke. Mungkin kampus pesertanya lebih banyak kali ya. Iya. Karena angkatan 2022 kan yang kegiatan Bangkit terakhir mungkin sosialisasinya sudah lebih luas ya. Kalau saya tidak salah itu bisa ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia mungkin ya, ada perwakilan lah ya. Nah, kita di UVerse sendiri angkatan 2022 ada 3 orang kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Dengan satunya dari Fakultas Komputer. Oke, jadi pesertanya cukup beragam. Dan apa sih yang kalian rasakan nih dari peserta dari berbagai kampus, berbagai daerah ini? Apa sih yang kalian rasakan bisa belajar bersama mereka? Mungkin boleh sharing dong, MW. Gimana? Wow banget sih, Pak. Amazing banget bisa belajar bareng mereka. Soalnya ketika kita di kampus itu kan sama-sama cuma mau kuliah. Tapi ketika kita di Bangkit, tujuan kita sama. Kita mau tahu, kita mau belajar lebih dalam. Jadi secara langsung lingkungan belajar kita itu sangat mendukung kita untuk berkembang lebih baik lagi. Oh, Teman-teman juga luar biasa ya. Gitu. Ya. Karena memang terkumpul 3 ribuan orang ya, kurang lebih 3 ribuan orang yang memang punya niat untuk mencari tahu lebih mengenai hal-hal baru ya, khususnya terkait dengan digital bisnis sendiri. Ya, Monica boleh sharing dong pengalaman waktu itu bersama belajar bersama banyak sekali rekan-rekan mahasiswa dari berbagai kampus ya. Kebetulan saya jadi ketemu banyak teman baik di Bangkit gitu loh, Pak. Karena saya sendiri kan bisa dibilang minoritas ya di sana. Udahlah, bukan dari background teknologi, terus juga wanita ya, mungkin agak sedikit dulu. Jadi merasa dijaga banget di sana. Kebetulan ketemu sama yang pro banget, yang kemarin yang ketemu Pak Jokowi di istana. Oh iya. Dia dari Universitas Brawijaya, terus juga dari BINUS banyak juga. Mereka tuh ramah-ramah banget, walaupun udah high skill banget, tapi kalau kita inisiatif tanya terus, mereka bakalan jawab sedetail yang kita minta gitu loh, Pak. Jadi nggak ada yang sombong nggak mau jelasin. Ya mungkin ada 1-2, tapi ya kita kan tanya banyak orang biar banyak referensi. Mostly mereka ramah banget, padahal keren. Oke. Skillnya hebat banget. Mantap, luar biasa. Jadi ini menurut saya memang satu pengalaman yang sangat berharga ya, yang bisa didapat, bisa belajar bersama 3 ribuan orang ya, dari berbagai daerah, berbagai kampus, latar belakang, dan seperti yang tadi Monica sampaikan, MB juga bisa kenal begitu banyak orang-orang hebat yang punya kemampuan teknis yang sudah lumayan bagus. Kita bisa, sebenarnya ini juga termasuk jadi modal untuk membangun jaringan yang lebih luas ya menurut saya ya.
Nah, dan saya yakin kalian merasakan ini. Apalagi seperti kalian tadi sampaikan sudah backgroundnya bukan orang komputer ya. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Kalian bisa ketemu orang-orang yang terkait ini dan mereka mensupport juga. Ya, ini sangat luar biasa dan tadi Monica bilang minoritas, wah memang sih sudah cewek, bukan teknik, bukan komputer lagi, tapi Bukan IT. tapi bisa disupport dan bisa mendapatkan banyak ilmu dari sini. Dan sebenarnya saya juga salut sebenarnya kalian. Kebetulan nih kita dari Fakultas Bisnis nih cewek semua empat-empatnya yang dapat 2 tahun. Iya ya. Saya menawarkan ke semua mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan kalian berempat lah yang menyambut bola ini. Saya sebenarnya sangat senang dan bangga ya pernah menjadi dosen kalian yang pernah ikut bangkit dengan semangat yang luar biasa ini. Sebenarnya saya sangat senang sekali dan berharap mungkin adik-adik tingkat kalian nanti ada yang bisa meneruskan semangat ini gitu dan bisa mendapatkan kesempatan besar juga seperti yang kalian dapatkan ini gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi nih mengenai ini kan tadi kan pesertanya ya. Saya penasaran nih sebenarnya lebih detailnya ini siapa saja sih yang menjadi tutor, narasumber ataupun guru kalian selama program Bangkit ini atau yang membimbing kalian selama program Bangkit ini ya. Mungkin kalian boleh ceritakan beberapa atau secara umum termasuk yang paling berkesan deh menurut kalian yang bisa memberikan banyak sekali hal-hal baru untuk kalian selama Bangkit ini deh. Boleh, saya boleh minta mulai dari AHA dulu deh coba. Kalau dari saya sih yang paling saya suka dari semua programnya itu yang English class. English classnya ini mentor-mentor yang ngajarin kami bahasa Inggris yang lebih ke bahasa Inggris yang bisnis atau komunikasi itu lebih ke dari orang Filipina. Oh, Itu enak banget, mereka tuh benar-benar kayak ngajarin kita, bukan yang sombong atau apa. Terus orangnya seru, benar-benar kayak diajar sama mentor. oh, ini mereka mereka memang orang Filipin asli dari sana. Asli Pak. Kalau boleh tahu mereka latar belakangnya apa? Kebanyakan tuh. Kebanyakan sih yang sudah ada banyak pengalaman sih Pak, kalau nggak salah. Ya, Terutama ya. di bagian bidang bahasa Inggris. Oh, I see, I Dan see. berhubungan dengan, ada yang berhubungan dengan bisnis, ada yang berhubungan dengan IT kalau nggak salah. Oke, oke. Jadi mereka menjadi tutor tetap juga di kegiatan selama kalian 6 bulan itu ya. Iya Pak. Oke, biasa. Kalau MW? Sama sih sebenarnya Pak. Ya, ya, ya. Lebih ke mereka itu kan native speaker. Kita nggak ada pilihan nih, jadi kita dipaksa untuk improve bahasa kita sendiri, bahasa Inggris kita. Nggak ada pilihan bahasa lain gitu. Ya, ya. Kalau di bidang ini terkait dengan materi kalian di machine learningnya ada nggak yang kira-kira menarik nih? Kemarin Pengalaman ada satu kalian. kakak, saya lupa namanya siapa. Dia itu kerjanya itu di Google. Oh, dari Google ya. Iya dari Google. Itu dia ngejelasin materi tentang kalau nggak salah matematika machine learning. Sebenarnya itu pelajarannya sendiri dari Coursera milik Google. Saya itu udah ribet banget, kayak sumpek banget belajarnya. Tapi diajarin sama beliau, tuh jadinya tuh lebih gampang masuk gitu. Oh, Jadi, iya, iya, iya. gitu. Jadi materi-materi yang sangat teknis pun mereka bisa sampaikan dengan mudah, kalian lebih mudah untuk kalian pahami lah gitu ya. Iya, Oke, dan memang mereka berasal dari beberapa perusahaan-perusahaan yang lumayan besar juga ya. Oke, Monica deh, Monica sharing pengalamannya dong waktu dulu tahun 2021 mengenai narasumber yang ada, kemudian materi-materi mungkin yang menurut kalian ini hal-hal yang sangat baru deh untuk Monica dan Fatma waktu itu gimana? Saya mungkin akan sedikit berbeda sama mereka karena mereka dari machine learning, saya dari co-computing. Terus harusnya experience saya dan Fatma juga agak berbeda ya Pak, Iya. karena narasumbernya juga berbeda. Kalau misalnya yang punya saya kemarin yang soal teknikalnya tentang Google Cloud itu, yang ngajarin itu benar-benar dari Google Indonesia. Yang saya ingat Kak Diki sama Kak Glenn. Nah itu yang mereka yang isi kelas instructor lab tiap minggu untuk assess apakah kita ngerti dengan course yang
kita belajar sendiri di Coursera sama di Quick Labs sama di coding gitu. Terus kalau misalnya dari soft skill itu ada dari alumni Bangkit 2020 kebetulan. Nah, dia juga bangun startup, jadi dia langsung ngajar. Terus satunya lagi ada yang paling berkesan itu kemarin Kak Cindy Himawan. Dia memang udah ahli di bidang business finance kan. Jadi dia ngajar soal itu sama gimana kita susun MVP planning. Jadi kayak satu produk jangan tunggu sempurna baru kita launch gitu loh. Kita bisa sambil improve launch dan itu improve trial error gitu. Evaluasi terus sampai produknya sempurna di saat itu. Oke, wah luar biasa. Jadi memang yang saya tangkap adalah narasumber yang kalian dapatkan ini memang dari orang-orang praktisi ya. Benar Banyak Pak. praktisi. Dan kebetulan yang bahasa Inggris agak berbeda punya saya dengan zamannya Kalau Monica Michelle dari AHA mana? dan MW. Dari Punya mana? saya kemarin kan kita wajib ngomong bahasa Inggris tuh sama mereka. Jadi karena Bangkit pada saat itu merasa urgensi untuk belajar bahasa Inggrisnya penting kali pada saat itu, tiba-tiba di tengah program dikasih voucher untuk belajar di Cakap. Cakap yang startup juga. Nah, kebetulan punya saya tuh yang ngajar bukan dari Filipina, tapi yang bekerja di Cakap. Ya. Oke, luar biasa ya. Pasti banyak sekali tuh pengalaman-pengalaman yang kalian bisa dapatkan dari mungkin yang mereka sharingkan ya, narasumber yang sebenarnya adalah praktisi-praktisi hebat di bidangnya, baik itu di teknisnya terkait komputer. Kebetulan kita berarti di Fakultas Bisnis ini sudah ada semua nih learning pad-nya yang lulusan kita dari machine learning ada, dari cloud computing ada, dari Android juga ada ya. Jadi lengkap nih. Jadi kalian saya mendengar juga cerita langsung khususnya waktu Monica dan Fatma kan mereka langsung di bawah bimbingan saya waktu itu. Jadi saya mendengarkan bagaimana keluhan-keluhan hampir menyerah tapi maju terus ya, pantang mundur, dan akhirnya bisa lulus dengan status yang sangat memuaskan ya, termasuk berprestasi juga. Jadi pengalamannya memang luar biasa dan kita mungkin perlu terima kasih ya dengan banyak narasumber yang hebat-hebat yang sudah membimbing kalian selama 6 bulan ini ya. Ini satu. Dan kepada UFirst juga sih Pak, kalau nggak ada support dari UFirst dah. Iya betul banget sih. Ya. Kalau UFirst nggak sediain ini kita nggak mungkin bisa juga. Ya, Kalau Pak Didi, sama-sama. ya. Sama-sama kita hanya menjalankan memang amanah dari pemerintah ya, dari kementerian, Mas Menteri ya, memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengalaman khususnya terkait dengan praktek di lapangan ya. Ini adalah satu kesempatan besar, makanya kami dari fakultas juga melihat peluang ini memang harus diambil, jangan disia-siakan. Kami terus mensosialisasikan kegiatan ini kepada mahasiswa dan kita bersyukur setiap tahun ada perwakilan dari UFirst nih untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai tutornya ya dan pesertanya juga. Jadi saya mau ini aja deh, minta pendapat kalian nih ya. Mungkin kalian bisa sharingkan bagaimana nih jadi pengalaman kalian yang kalian rasakan selama 6 bulan ini. Mungkin tantangan apa nih? Tantangan apa yang kalian rasakan selama, selain ini kan kalian khususnya kan kalian backgroundnya adalah di bisnis manajemen ya. Mungkin ada tantangan-tantangan lain juga yang kalian rasakan selama belajar 6 bulan ini. Dan tips-tips apa yang kalian bisa selama ini lakukan bisa mengikuti program ini selama 6 bulan ya, bisa selesai dengan baik nih. Nah, coba nih saya mau minta sharingnya pengalaman kalian supaya nanti kalau misalnya adik tingkat kalian ada yang ikut mendaftar, mereka bisa mempersiapkan diri nih ya dengan pengalaman dari kakak-kakak tingkatnya, tantangan apa yang terjadi atau yang kalian hadapi atau yang kalian belum pernah duga sebelumnya. Nah, ini juga nih ya kan, dan bagaimana cara kalian melewati hal-hal tersebut dengan baik. Saya coba minta MW dulu deh sharing. Waduh, kalau tantangannya sendiri tuh seabrek sih, parah banget. Banyak sekali. Aduh, kaget saya dengarnya. Ternyata banyak sekali ya. Iya, simpelnya kita kan dari Fakultas Bisnis, otomatis backgroundnya non IT. Terus gimana nih kita masuk ke dunia IT yang
turun, selesai keluar dari sana kita udah bisa langsung di bidang IT. Itu tantangannya keren sih. Waktu itu ingat banget ada kelas sama mentor, ditanyain kan, kita isi voting dari kalau yang ini apa aja nih, ada siapa aja di sini, coba kalau yang dari science, math, IT klik ini, selain itu klik satunya gitu kan. Karena saya bukan dari bidang itu, saya klik sebelah. Kayak keluar hasilnya dari 75 peserta cuma saya sendiri dari bidang selain itu Itu gitu. kelasnya MW khusus gitu ya? Iya, jadi setiap hari, setiap minggu ada kelas, dan itu satu kelas bisa isinya tiga learning path gitu. Jadi bareng anak cloud, anak Android, atau enggak ML semua gitu. Dari 75 itu cuma saya sendiri yang dari bidang non-IT, science, atau math. Waduh, Jadi sama, beneran minoritas ya? iya bener-bener minoritas dan insecure parah sih Pak. Kayak, buset aku sendiri nih gitu. Terus mentornya juga shock kan, aduh satu orang sendiri doang. Terus beliau langsung bilang kayak, nggak apa-apa nanti belajar sama-sama ya, kalau susah kasih tahu nanti kita bantuin gitu. Iya. Jadi dari sana itu udah terasa banget mereka itu mengayomi kita yang minoritas di sana. Terus ditambah juga jam belajarnya kan padat tuh, Senin Jumat 8 pagi 8 malam. Jadi di luar jam itu kita belajar sendiri, dan pastinya yang namanya dari bidang non-IT kan pusing banget ya sama bahasa-bahasa komputernya. Jadi kita belajar ekstra. Kalau susah kita nanyain ke fasilitator. Kalau zaman Monica kan nggak ada fasilitator. Dan kita kalau ada apa-apa kita ngomong langsung sama fasilitator, nanti mereka yang ngebantuin kita. Terus ditambah teman-teman dari bangkitnya sendiri yang peserta lain ngebantuin, atau enggak untungnya dari Uvers juga sediain fasilitas, sediain dosen-dosen yang wow banget yang ngebantuin kita sebagai pembimbing kita untuk belajar di Bangkit. Jadi kalau susah kita itu belajar, kita langsung minta, Bapak selamat malam atau apa, kita kesusahan nih di ini, Bapak bisa tolong ajarin enggak? Mereka itu dosen-dosennya itu cepet banget. Oh bisa, ayo kita langsung buka Jimit nih, langsung dibantuin di sana. Habis itu tantangan sendirinya itu kan kalau ikut Bangkit langsung materi itu seabrek dikasih. Ini dalam waktu sekian kamu selesai, waktu sekian selesai. Dia di sana itu paling penting gimana kita manage waktu sama kontrol diri kita supaya pelajaran-pelajaran yang diberikan kita bisa sesuai dengan tenggat waktu yang udah dikasih gitu. Kalau tipsnya mah terus aja, mau susah mau gampang terus aja. Kalau nggak kayak gitu nggak akan bisa. Iya. Waduh, terus aja pokoknya ya, maju terus. Ya Luar maju biasa. terus. Luar biasa sekali pengalamannya MW. Oke. Dari Aha. Kalau dari saya kurang lebih sama sih, apalagi pas Sama ya. pemahaman teknikalnya itu, Iya. ini ngomongin apa ya kayak gitu sampai kayak gitu punya, karena kan awal-awal kan masih belajar dasar Python itu apa pengenalan, terus nanti dilanjut kok agak itu ya agak lama ya pemahaman, tapi deadline-nya agak cepat. Nah itu tantangannya sih lebih ke situ. Terus apa ya? Kalau saya kan sulit bisa tanya fasilitator, kan di Bangkit ada buat study group gitu. Nah salah satu tipsnya tuh jangan malu tanya kawan. Kalau misalnya malu tanya di grup bisa PC, cuma kan awal-awal kan pasti ada kenalan. Jadi kalau PC ya PC aja tanya. Mereka nggak bakal yang kayak pelit ilmu. Mereka pasti bantuin kita karena kan kita sama-sama peserta yang lolos dan berjuang. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Jadi kurang lebih memang sama, khususnya terkait teknis ya. Karena latar belakang kalian di bidang bisnis ini memang realitas yang ada, tapi tips-tips yang kalian sampaikan tadi untuk mau bertanya, aktif, terus semangat itu membuat kalian bisa lewatnya nih. Oke. Dari Monica nih, Monica boleh sharing juga gimana pengalaman dulu. Suara saya kedengaran nggak Pak? Oke, jelas. Kalau yang punya saya takut nih Pak, nanti jadinya di kelas takut mau ikut nih. Woi, jangan terlalu takutin juga. Kan Monica lulus dengan lulusan terbaik juga termasuk. Pasti ini juga menjadi nilai lebih untuk ada di tingkat nantinya. Boleh di-sharingkan tipsnya deh.
nggak apa-apa, pengalaman aja. Supaya teman-teman adik tingkat kalian bisa bersiap juga kan, dan mereka tahu oh akan begini. Ini kan jadi sangat berharga untuk mereka. Oke, punya saya kemarin kan ada tuh ketemu teman-teman banyak. Pas awal mereka ada bikin grup, sebenarnya itu ilegal sih, tapi ya mungkin mereka cari relasi. Terus mereka bilang, kayaknya yang paling mudah tuh Google Cloud. Andai kami ambil Google Cloud pasti aman-aman sejahtera. Nah, jadi saya agak meremehkan Google Cloud nih, karena saya ambil Google Cloud kan. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, ternyata lebih sulit gitu. Karena kalau computing pada saya itu kan termasuk baru Pak, mungkin baru 5 tahunan ya. Muncul Amazon punya cloud, terus juga Google punya cloud, banyak deh. Terus yang paling susah tuh di kelas teknikal, of course, tentang Google Cloud-nya sendiri. Jadi ketika kelas, instrukturnya suka nanya-nanya Pak, suka minta kita jawab soal ABC gitu. Mana yang benar, rumus mana yang benar, coding mana yang benar. Nah, entah kenapa saya sering dipanggil. Terus saya pasti jawabnya, I don't know, sorry, gitu kan. Jadi, gara-gara saya sering malu, akhirnya ada temen yang bisa PC saya. Dia bakalan bilang ke saya, jawabnya A ya, B ya. Nah, terus saya jawab kan. Terus instrukturnya tanya, kenapa jawabannya begitu? Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Terus saya kayak persilakan teman saya, please Doksa help me to answer. Nah jadi saya, gara-gara saya mungkin dinilai agak rendah ya pemahamannya, saya di PC sama instrukturnya. Sebenarnya PC itu apa ya? Atau private chat. Oh, private chat. Kayak kenapa kamu belum mengertiin ini? Terus saya bilang, sorry Pak, saya bukan dari IT. Terus saya terkejut dong. Terus saya bilang, oh berani ya ternyata ya ngikut bangkit. Terus saya bilang, ya mau gak mau ya coba-coba aja kan Pak. Limited chance soalnya. Nah, tapi walaupun di kelas teknikal saya agak kurang, saya berusaha maksimal di kelas yang soft skill. Karena ada pelajaran business finance juga kan. Terus juga gimana cara build bisnis itu dari awal, bagaimana left pad, bla bla bla. Nah, jadi ketika saya di soft skill punya kelas, mereka berebutan mau kelompok sama saya. Sebaliknya, ketika saya di teknikal, saya cepat-cepat nyari teman saya yang paling high skill. Berusaha bisa bertahan gitu, Pak. Nah, tapi beratnya itu di capstone, karena kita kan cari sendiri. Capstone project-nya tuh ya? Ya, project terakhirnya yang kita bikin aplikasi dan business idea-nya itu. Kebetulan teman-teman saya yang high skill dan di cloud computing itu udah pada punya kelompok karena mereka pilihnya yang satunya di Vistra sama mereka. Sedangkan saya kan di Batam kayak susah cari orang gitu loh. Jadi terakhir ketemunya sama teman-teman UIB. Sama dua dari BINUS. 2 dari UFirst, saya sama Fama, 2 dari UIB, 2 lagi dari BINUS. Okay. Kebetulan sih, swasta semua. Oke, udah. Jadi, tapi mungkin untuk teman-teman juga perlu tahu ya, ini grupnya Capstone Project, final projectnya Monica dan Fatma, angkatan mereka ini menjadi 50 project terbaik ya, 50 tim terbaik nih waktu itu. Wah, luar biasa loh sebenarnya. Saya salut juga dengan segala keterbatasan di awal ya, kemampuan teknis, tapi bisa lulus dengan grup termasuk proyek terbaik ini sudah luar biasa sekali. Dan tapi tadi saya menangkap satu hal nih Monica sebutkan tadi, saya sangat setuju nih, dan menurut saya ini penting, sangat penting ya, bahwa ini adalah satu kesempatan yang sangat terbatas ya kan, limited chance tadi Monica sebutkan. Jadi saya pikir adik-adik tingkat perlu memiliki pandangan ini bahwa kesempatan ini terbatas ya. Dan seperti AHA, MW, Monica dan Fatma yang bisa dapatkan kesempatan ini sungguh luar biasa. Ya modal awal tetap ada kemauan ya. Jangan ada kemauan maka mencoba dan bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, saya harap juga adik-adik tingkat bisa memiliki pandangan seperti ini. Ini luar biasa ya. Oke, mantap sekali ya pengalaman kalian. Dan saya dengar tadi agak tegang juga. Waduh, ternyata memang tidak mudah ya. Kita di background dari bisnis manajemen masuk ke hal teknis begitu, tapi tetap luar biasa karena dengan tips-tips yang kalian sebutkan tadi
ya untuk aktif, untuk pantang menyerah dan tidak harus malu, tidak sungkan ya, dan berpikiran positif. Menurut saya ya, antusiasme kalian dan berpikiran positif bahwa semua yang ada itu akan mendukung, dan itu memang terjadi dan kalian bisa lulus dengan baik nih. Dan untuk adik-adik tingkat juga perlu tahu nih, mereka semua nilainya A loh ya, A untuk 20 SKS ya kan, lulusan Bangkit dikonversi sebesar 20 SKS, dan mereka berempat ini dan nilainya itu bukan dari cuma dari UFirst ya, kita cuma mengkonversi saja. Nilai itu murni dari program Bangkit, dan mereka mendapatkan nilai A untuk 20 SKS, itu kan luar biasa sekali ya. Nah, berarti ini menunjukkan kapasitas kita, walaupun kita ini backgroundnya bukan teknis ya, dengan kemauan ya, dengan dukungan dari lingkungan kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang sangat positif di situ. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya banyak sekali pengalaman dan kesan-kesan dan tips-tips yang dibagikan oleh Monica, AHA, dan MW. Jadi saya mungkin ini semakin mau menuju akhir podcast kita nih ya. Ini podcastnya open the mic. Open the door, open the mic. Pokoknya kita mau menggali banyak lagi. Ini apalagi nih ya, saya ada lagi pertanyaan nih. Podcast unboxing Bangkit, Pak. Unboxing Bangkit ya. Apalagi habis itu, selain unboxing apa lagi? Review. Ya, review. 3 manfaat utama nih. Nah, minta singkat aja deh. 3 manfaat utama yang kalian rasakan dari mengikuti program Bangkit. Ya, 3 manfaat utamanya gimana? Dari MW coba. Kalau dari 3 poin utama deh. Ya. Itu time management itu jauh lebih baik. Time management. Kemudian karena di Bangkit kan kita belajar yang namanya public speaking, kita harus berani ngomong. Lebih tepatnya kita harus nggak tahu malu deh gitu. Kalau mau bisa harus nggak tahu malu. Okay. Jadi di sana kita public speaking jauh meningkat. Kita lebih bisa ngobrol sama orang lain, lebih nggak merasa canggung. Yeah. Kemudian karena Bangkit sendiri itu kan kalau di angkatan saya itu base-nya itu pakai bahasa Inggris, jadi otomatis bahasa Inggris kita tuh improve banget. Oke, luar biasa. Jadi time management lebih baik, public speaking, kemampuan public speaking dan kapasitas kemampuan bahasa Inggrisnya ya untuk MW. Mantap sekali. Terus AHA, boleh sharing dong kira-kira apa nih yang dirasakan nih setelah 3 poin utama deh. Kalau dari saya yang pertama tuh lingkungannya suportif, gak ada yang kayak songong, kamu dari non IT kayak ini nggak ada, benar-benar semua tuh berjuang saling membantu. Terus yang kedua itu mungkin lebih ke materi baru dunia IT. Rupanya dunia IT seperti ini kan. Iya. Kita dari non IT jadi masuk ke dunia IT, belajar dari learning pad masing-masing. Kayak gini ternyata menarik gitu. Terus yang ketiga mungkin lebih yang ada materi soft skill-nya, jadi ternyata critical thinking ini kayak gini, ternyata time management tuh kayak gini, jadi kayak kita dapat ilmunya, benar-benar bisa kita langsung terapin ke diri kita sendiri. Iya, wah luar biasa ya, jadi banyak sekali, sebenarnya mungkin banyak sekali ya yang kalian rasakan manfaat-manfaat dari ini ya. Memang saya minta 3 saja supaya tidak nanti sampai besok kita podcastnya. Jadi banyak sekali manfaat yang kalian rasakan ya. Materi baru yang AHA sampaikan tadi itu adalah ilmu-ilmu baru, itu yang prinsip yang selalu saya sampaikan juga. Saya sering mendorong mahasiswa bahwa sebenarnya belajar itu termasuk kita nggak usah pusingkan nilai apa yang kita dapat dari kuliah, ujian dan lain-lain, tetapi kita fokus kepada hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang kita bisa dapatkan dari dosen, teman-teman lingkungan di kampus. Itu yang selalu saya sampaikan juga ya, termasuk AHA rasakan tadi di Bangkit. Mendapatkan banyak sekali nih insight pengalaman mengenai IT, khususnya dunia IT yang mungkin kita di bisnis manajemen kan sangat terbatas ya. Oke, mantap. Dari Monica nih, boleh sharingkan dong 3 hal utama nih yang dirasakan setelah mengikuti program Bangkit. Satu, growth mindset saya jadi lebih tumbuh, jadi lebih positive thinking. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kita gak bisa, walaupun saya modal otak-atik komputer aja, gak dari background IT, tapi kalau punya niat pasti bisa. Okay. Jadi yang kedua, time management saya sama MW dan AHA. Time management jadi lebih bagus
Dan karena saya dulunya itu sistematis banget, sesuai struktur orangnya, kan agak susah tuh beradaptasi. Jadi di sana diajarkan fleksibel. Oh, Nah, fleksibel biar kita bertahan. oke, oke. Terus juga karena bertemu dengan banyak orang yang ramah, saya jadi terinspirasi gitu loh Pak. Kayak aku harus jadi lebih ramah lagi karena saya kaku banget. Iya, iya, iya. Oh, Jadi mantap. bisa lebih bermanfaat bagi sosial Oke. masyarakat. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Jadi wah ini saya juga dengar dari Monica ini baru sadar nih Bangkit ini kalau kalian tadi bilang time management ya, saya pikir untuk mereka yang agak-agak misalnya longgar waktunya, males, kadang-kadang kacau, itu bisa jadi lebih rapi ya. Jadi lebih rapi. Dan sebaliknya yang kita yang ketat sekali itu jadi lebih fleksibel. Jadi ini luar biasa nih, program ini berada di tengah-tengah untuk menetralkan pola pikir kita. Monica juga tadi sampaikan jadi berpikiran lebih optimis, positif karena lingkungan yang sangat mendukung ya. Itu luar biasa. Wah, saya dengar hal seperti ini. Kalau saya jadi mahasiswa, saya pasti langsung daftar nih. Setelah nonton podcast ini, saya jadi mau balik ke zaman berapa ya, 2000-an. Kenapa waktu itu tidak ada program Bangkit? Saya jadi kepo, mau mendaftar juga nih, mau ikut gitu ya. Wah, semoga nanti adik-adik tingkat kalian bisa semangat mendaftar nih program ini nih. Banyak pun teman saya yang ikut-ikut ulang gitu Pak. Oh. Tahun ini ikut machine learning, terus ikut computing, terus ikut boleh ya? Android. Boleh ya? Boleh. Oh, boleh mendaftar lagi. Saya baru tahu nih. Asal nggak di learning pad yang dia udah pernah ambil aja. Iya. Di learning pad yang berbeda aja gitu. Jadi AHA sama MW gimana? Saya jadi Fokus skripsi dulu Pak. aduh. Dulu deh Pak. Ya, fokus skripsi ya. Ya. Saya rasa 1 kali juga sudah pengalamannya luar biasa lah. Ya. Karena program ini juga bisa diikuti mulai dari semester 6 kan ya. Untuk angkatan semester 6 memang. Jadi memang posisi itu efektifnya memang cuma 1 kali, tapi kalau ada yang 2 kali luar biasa, itu memang niat sekali itu ya. Super niat. Mungkin anak-anak IT lah ya, mungkin lebih cocok. Iya. Mereka ikut sama Karena 2 mereka butuh kali. sertifikat kan. Ya, Iya, ya. benar. Mereka sampai ikut 2 kali. Oke. Nah ini jadi setelah ini kita mau coba ini nih, sharingkan. Jadi kalau untuk pendaftaran tadi kalian sudah sharingkan di awal lah ya, untuk bagaimana proses pendaftarannya tadi kalian sudah sharingkan di awal. Jadi saya mungkin mau minta ini deh, pernyataan kalian nih, 1 kalimat, 2 kalimat ya, 1 kalimat, 2 kalimat. Mengapa perlu mendaftar program ini nih untuk adik tingkat kalian nih ya? Kalian memberikan apa istilahnya, quotes atau kalimat. Mengapa kalimat program ini adik tingkat kalian perlu coba ikut gitu? Coba nih, AHA dulu deh. Kalau dari saya sih lebih ke lingkungannya suportif. Oke. Jadi saya pribadi kan saya banyak tertarik. Oh, ini kayaknya menarik. Cuman kalau misalnya kita saat proses belajar, lingkungan kita kurang suportif, kita kan jadi males deh, gak enak gitu. Jadi ini benar-benar lingkungannya tuh benar-benar suportif banget sih. Oke. Jadi itu adalah hal utama yang kenapa kalian harus ikut Bangkit. Oke, mantap sekali. Kalau MW? Kalau dari saya sendiri, jangan merasa kalian tuh udah paling pintar. Jangan rasa itu. Karena ketika kalian keluar, kalian baru sadar ternyata kalian tuh segini aja gitu. Oh. Iya. Jadi pas kamu ikut, kamu bakal melihat hal-hal yang lebih luas. Wawasan kamu tuh bakal terbuka banget. Dan itu sangat bagus. Jangan terlalu puas dengan kondisi kamu saat ini. Mantap sekali ya. Monica, coba. Tadi kan udah di-mention tuh limited change. Iya. Why not gitu loh. Jangan pesimis dulu, kita harus optimis. Kalau belum coba itu udah gagal. Tapi kalau udah milih coba, ya keterima atau enggaknya nanti itu gak apa-apa. Yang penting punya niat mau coba. Dan kami ini 3 orang, 4 orang udah jadi contoh nih, bisa loh, bisa masuk. Jadi kalian juga harusnya bisa. Mantap. Jadi lingkungan yang sangat mendukung ya untuk proses belajar dari AHA tadi, kemudian MB mengingatkan kita bahwa banyak sekali hal di luar sana itu yang kita masih punya kesempatan untuk mencari tahu ya.
Dan ini kesempatan yang sangat terbatas dan memang kalau tidak dicoba tidak akan pernah tahu ya. Intinya rugi deh kalau tidak mencoba. Ya saya aja mau coba nih, nanti saya mau daftar jadi mahasiswa di mana yang ikut bangkit lagi. Ya, terus bangkit ada tawarin banyak course gitu, bisa dapat sertifikat loh. Nggak harus bayar berjuta-juta. Iya. Kalau diuangkan itu puluhan juta sih. Puluhan mau ratusan kayaknya Ini itu. salah satu hal nih yang kita belum bahas dari tadi ya. Ternyata ini program gratis dari pemerintah dan memberikan kesempatan untuk sertifikasi kompetensi-kompetensi yang sangat luar biasa dengan biaya yang seharusnya sudah sangat besar ya, dan itu semua disediakan gratis gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Baik, jadi saya pikir itu adalah satu informasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Monica ya, AHA dan MW. Ini satu hal yang sangat luar biasa, dan saya sendiri juga mungkin saya yang sering mengkoordinir kegiatan ini untuk kalian, dan pada pagi hari ini saya baru tahu nih banyak hal yang saya terungkap nih. Saya lihat termasuk effort kalian untuk ikut ya, ini saya baru tahu nih sampai seberapa kuat effort kalian ya, ini luar biasa. Dan ekosistem yang disediakan bangkit ini memang sangat luar biasa, saya lihat sendiri, dan saya berharap program ini tetap bisa ada di masa depan ya, mungkin dalam format yang akan semakin canggih di masa depan ya. Seperti AHA tadi sampaikan, lingkungan yang sangat mensupport termasuk penggunaan teknologi, saya pikir ini tidak bisa dihindari ya, dan memang ini kesempatan untuk semua mahasiswa bisa join ini. Oke. Jadi saya pikir sampai di sini saja nih ya, cukup, karena ini semuanya pada sibuk nih. Ada yang sibuk akhir pekan ya kan, ada yang sibuk kerja, jadi sampai sekarang semua masih sibuk, dan mungkin ini kebiasaan yang sudah kalian dapatkan dari bangkit untuk terus aktif gitu ya. Saya doakan deh semoga lancar semuanya, sehat-sehat. Ini Monica nih sebentar mau wisuda nih. Nah, jadi Monica sebentar lagi mau wisuda. Terbebas dari AHA dan MW tahun depan menyusul ya. skripsi. Doa guys. Amin. Oke deh, baik. Monica, AHA dan MW, banyak terima kasih ya sharingnya pagi hari ini. Makasih juga kesempatannya Pak. Sama-sama ya, semoga adik-adik tingkat kalian bisa mengikuti semangat dan kesempatan dan pengalaman yang kalian rasakan dari program bangkit ini. Ya. Oke, saya sampaikan banyak terima kasih sekali lagi. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu untuk semuanya. Thank you Pak. Join bangkit ya guys. Oke. Terima kasih Pak. Mari sama-sama.